Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Hakikat, Tujuan dan Unsur Pokok Pendidikan. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Nisam sebagai moderator sekaligus pembaca kesimpulan. Dan di sini ada 3 rekan saya. Yang pertama yaitu Abdul Rahmat Syam sebagai pemateri, yang kedua Hardiansyah sebagai pemateri, dan yang ketiga yaitu Ari Ramdhani Ahmad sebagai pemateri. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bahrul Alim SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Sebelum melangkah ke penyampaian materi, saya akan menyampaikan bahwa dalam presentasi kami terdapat 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, dan yang ketiga unsur-unsur pokok pendidikan, dan yang keempat yaitu hubungan antara hakikat, unsur, dan tujuan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya, yaitu pemateri pertama Ahmad Rahmat Syam, untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Syam. Ingin menjelaskan pembahasan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan merupakan esensi atau makna mendalam dari pendidikan itu sendiri. Ini bukan sekedar proses belajar mengajar, tapi mencakup tujuan, fungsi, nilai, dan berbagai aspek yang membentuk pendidikan sebagai suatu sistem. Berikut beberapa hakikat pendidikan yang membantu memahami konsep ini. Yang pertama, proses pembentukan. Yang kedua, perubahan perilaku. 3, persiapan hidup. Dan 4, proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya, kita menuju kepada pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Saudari Hardiansyah. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan untuk saya. Saya akan memaparkan materi tentang apa tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sebuah konsep yang luas dan kompleks, karena pendidikan itu sendiri melibatkan banyak aspek, mulai dari individu hingga masyarakat dan bangsa. Untuk memahami tujuan pendidikan, kita perlu membagi tujuan tersebut menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, 1. Tujuan pendidikan secara umum. 2. Tujuan pendidikan secara spesifik. 3. Tujuan pendidikan dalam konteks masa kini. Itulah saja materi yang saya sempat sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan ke moderator. Itulah tadi materi kedua yang disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Nisam. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur pokok pendidikan.
Unsur pokok pendidikan merupakan komponen-komponen penting yang saling terkait dan bekerja sama dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Unsur-unsur ini menjadi pilar-pilar penting dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Berikut adalah beberapa unsur utama dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan. Mereka adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki tugas untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyampaikan materi pelajaran, menilai kemajuan peserta didik, serta memberikan motivasi dan bimbingan. Yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan hubungan timbal balik antara pendidikan dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan sarana yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Yang kelima, materi pendidikan. Pendidikan merupakan bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Materi ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan merupakan sarana dan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan suasana dan kondisi yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan rencana dan pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum memuat tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Jadi, unsur-unsur pendidikan merupakan komponen penting yang saling terkait dan bekerja sama dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Mungkin itu materi yang ketiga dari saya. Jadi baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita menuju kepada materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ari Ramdhani Ahmad. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani Ahmad. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi keempat, yakni hubungan antara hakikat, tujuan, dan unsur pokok pendidikan. Adapun hubungan antara hakikat, unsur, dan tujuan pokok pendidikan adalah saling terkait dan saling memengaruhi. Berikut penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, hakikat pendidikan, yakni menentukan tujuan pendidikan. Jika hakikat pendidikan menekankan pada pengembangan potensi individu secara utuh, maka tujuan pendidikannya akan mencakup pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, peserta didik, pendidik, dan materi pelajaran harus saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan pendidikan memberikan arah bagi unsur-unsur pendidikan. Jika tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang kuat, maka materi pelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan pendidikan harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Hakikat, unsur, dan tujuan pokok pendidikan saling terkait dan saling memengaruhi. Memahami hubungan ini sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Dengan memahami hakikat pendidikan, kita dapat menentukan tujuan yang tepat, dan dengan mengoptimalkan unsur-unsur pendidikan, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya sekaligus materi terakhir dari presentasi kelompok kami. Dan adapun kesimpulan dari materi kami yaitu materi pengantar pendidikan memberikan pemahaman mendasar tentang esensi pendidikan, meliputi hakikat, tujuan, dan unsur-unsur pokoknya. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, hakikat pendidikan bukan sekadar proses belajar mengajar, tetapi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu secara utuh, baik fisik, mental, maupun spiritual. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berintegritas, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dunia. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup pengembangan individu, pembentukan karakter, peningkatan kualitas hidup, dan persiapan untuk menghadapi tantangan hidup. Tujuan pendidikan harus selaras dengan kebutuhan zaman dan mampu mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan global. Dan yang ketiga, unsur pokok pendidikan. Unsur pokok pendidikan saling terkait dan bekerja sama untuk membangun sistem pendidikan yang efektif. Unsur-unsur utama meliputi peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan, materi, alat, metode, lingkungan, dan kurikulum. Memahami hakikat, tujuan, dan unsur pokok pendidikan sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Pendidik yang berkualitas dapat membantu individu untuk mencapai potensi maksimal mereka, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan membangun bangsa yang lebih baik. Penting untuk diingat, pendidikan adalah proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Semua unsur pendidikan saling terkait dan saling memengaruhi. Kualitas pendidikan bergantung pada kualitas setiap unsur yang terlibat. Jadi, itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.